wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga tiang sepah disebatakan hadiah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang mana tidak ada yang melebihi keutamaan dari dua perkara tersebut. Yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah memberi kemanfaatan terhadap orang-orang Islam. Iman billah itu adalah nutkun bil lisan, diucapkan secara lisan, berarti harus diucapkan, kudu diomongaken. Kemudian watasdikun bil jinan, hati kita membenarkan. Kemudian wa amalun bil arkan, dibuktikan secara tindakan. Itulah yang disebut dengan iman. Kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu diucapaken. Setelah diucapaken, maka hati kita membenarkan kalimat tersebut, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Sebab pokok diucapaken baik, tapi hatinya mengingkari, itu disebut dengan apa? Munafik. Ya. Antara ucapan dengan hatinya tidak sama. Itu disebut dengan munafik. Kemudian iman itu yang pertama adalah ada disebut dengan aslul iman, ya, pokoknya keimanan atau oyod lah, yaitu dengan bersyahadat. Itu namanya pokok keimanan. Nabi mengatakan bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Jadi bahwasanya keimanan itu memiliki 77 cabang, ya. Jadi kalau aslul iman sih tidak boleh kurang. Artinya kita percaya yo kudu penuh, ya. Yang bertambah dan berkurang itu adalah furu'ul iman, atau cabang-cabang daripada keimanan tersebut, ya. Contoh daripada cabang-cabang keimanan itu, ya, salah satunya sholat, kemudian zakat, haji, ya. Kemudian bersyukur, kemudian lagi bersabar, qanaah, kemudian bertawakal, berjihad, sampai nanti hitungannya cabang-cabang daripada keimanan itu ada jumlahnya 77. Itu sesuai dengan dawuh pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang bertambah, yazidu wa yangkus, itu
adalah cabang-cabang daripada keimanan itu sendiri. Ya. Jadi bisa jadi rasa syukur kita hari ini banyak, bisa jadi besoknya berkurang, ya, atau kebalikannya. Ya. Kesabaran kita pun begitu, ya, kadang naik, kadang turun. Ya. Ketawakalan kita pun, ya kadang naik, kadang turun. Ya. Sholat kita kadang naik, kadang turun. Jadi apapun itu bisa berpotensi naik dan turun. Bulannya semaksimal mungkin kita jaga aja sampai turun. Ya. Paling bagus-bagusnya itu ya bertahan. Ya. Syukur-syukur bisa ditambahkan lagi. Nah, jadi ada peningkatan. Kemudian yang kedua itu adalah memberi kemanfaatan kepada orang lain. Ya. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya manusia yang paling baik itu adalah manusia yang memiliki kepekaan, kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Ketika kita peduli kepada sesama, maka Allah juga akan peduli kepada kita. Ketika kita perhatian kepada orang lain, memberikan solusi, membantu orang lain, maka Allah juga pasti akan peduli terhadap kita dan akan membantu kepada kita. Sebaliknya, ketika kita tidak memiliki kepedulian kepada orang lain, maka jangan ngarep-ngarep diperdulikan oleh Allah. Ya, maksudnya diperdulikan oleh Allah itu bukan berarti kudu dicukupi duitnya akeh dudu. Ya, artinya kita dibimbing oleh Allah sehingga kita tetap di jalan yang benar. Ya, jadi bukan hanya sekedar diperdulikan Gusti Allah itu kemudian difasilitasi sampai segala tetek pengen anak dudu ya. Jadi yang terpenting itu kita diperdulikan oleh Allah itu kita diberi keselamatan oleh Allah minat dunia ilal akhirat. Itu yang terpenting ya. Diperhatikan oleh Allah itu dalam wilayah-wilayah itu yang terpenting. Memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu macam-macam caranya ya. Ada yang bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan, kemudian kita berbagi dengan orang yang tidak tahu, gelem mengamalkan ilmunya. Ya. Itu berarti berbagi kemanfaatan dengan ilmu. Ya. Mangga? Ya tergantung niatnya. Ya, ya bagus. Ya, jadi ketika misalkan ngejak melalui cara apapun, metode apapun, yaitu bagus, ya kan? Ya tinggal nanti bagaimana hati kita kan begitu. Ya, kalau hati kita siap, ya maka silahkan aja dengan metode apapun. Kemudian mengajarkan ilmu itu ya bukan berarti kita kudu ilmu kebak, tidak ya. Artinya sebisa mungkin yang kita miliki itu kita berbagi ya. Bokatan bisa mulang sapinah mangga ya. Bokatan bisa ngupai weru tata cara banyu wudu mangga. Bokatan bisa ngupai weru tata cara sholat mangga. Tapi tetap kita berbagi ya. Mulang-mulang bocah lembutan ya, melajari ngaji ya, mulai dari anak-anak kita, dari keluarga kita, kan begitu ya. Itu juga memberi kemanfaatan dengan ilmu, dengan harta juga ya, au bil mal, atau dengan harta kita berbagi kemanfaatan dengan orang lain ya. Kang membutuhkan bantuan, yuk kita bantu ya. Jadi ketika anu wong kang datang, ketika kita dalam posisi berharta, kemudian ada orang yang datang meminta bantuan, ya maka kita bantu.
kan begitu. Yang lebih hebat lagi bukan orangnya yang mendatangi kita, bukan orang susahnya yang mendatangi kita, tapi kita berupaya berusaha mencari yang lagi kesusahan, ya kan begitu, ya. Jadi istilahnya itu kita yang mendatangi orang-orang yang susah, ya. Begitu pula ketika berbagi ilmu pun, ya maka yang lebih hebat lagi ketika kita mendatangi orang-orang yang membutuhkan, kan? Jadi istilah misalkan sumur marani timbus istilah biasa, ya, bukan istilah yang fenomenal, ya, bukan sesuatu yang luar biasa. Sumure kang ditumplek itu yang luar biasa, ya. Artinya ketika kita mau mendatangi siapapun yang membutuhkan kita, apakah keilmuan, apakah materi, ya kan? Nah, itu yang lebih istimewa lagi, ya. Dudu bojo yatime kang marak ning kita kan konon, ya. Tapi kita berusaha mendatangi bojo yatim itu ketika pengen lebih istimewa lagi, kan begitu, ya. Ya ketika wong kang butuh kemudian kita beri juga itu bagus, bukan konon. Tapi ketika pengen lebih bagus lagi, ya maka prosesnya adalah dengan cara seperti itu, ya. Yang anan dalam berdakwah pun ya Kanjeng Nabi kan mendatangi, ya kan, para aulia juga mendatangi lah menantu. Aja ngendani teko Kang Us. Ya pemaning zaman semene ya beli teko-teko. Nan? Iya, ya ketika gelem teko ya mangga, lamunan beli teko ya kita gegulat. Kan konon. Itu adalah cara bahwasanya kita memiliki kepedulian terhadap orang lain, ya. Atau dengan pangkat dan kedudukan kita juga bisa, ya kan. Artinya memberikan perlindungan dengan pangkat kita, memberikan rasa nyaman, memberikan keadilan dengan pangkat kita, atau dengan tenaga lah juga kita berbagi, ya, bermanfaat bagi orang lain dengan tenaga, ya. Ketika ada orang yang membutuhkan tenaga kita, yuk kita bantu, ya. Syukur-syukur beli dikongkon maning werugi kini lagi kangelan, yuk kita bantu, kan konon, ya. Jadi ini tengah-tengah jalan anu wong kang lagi kaboten, kane sebeli ngomong tapi kita inisiatif dengan sendirinya, no. Aja sampai nang apa sampean beli gelem nolong yang kane beli ngomong. Jadi itu kan anu kan dibeli butuh ya kan begitu, ya. Atau lagi paling tidak ketika kita tidak memiliki kemampuan sampai tenaga bae wis langka kan konon, ya, sampai nganggo nyaponi masjid, ya kan, atau gawe kemanfaatan ning dalan, itu juga tidak mampu, misalkan sama sekali tidak mampu, kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal mendoakan, ya, keluarga kita, saudara-saudara kita, batur-baturi kita supaya rezeki lancar, uripe enak, kan begitu, selamat dunia akhirat. Itu adalah bukti daripada kita masih memiliki kepedulian, ya. Dan itu bermanfaat, kan konon. Tenimbang daripada kita kesirian hasud, ya. Hasud kesirian itu yang nggak ada manfaatnya, bahkan bisa ngobong amal-amal kebaikan kita, bisa membakar amal-amal kebaikan kita sehingga amal-amal kebaikan kita hilang, musnah, kan begitu. Maka perlu diwaspadai. Begitu pula dengan kekafiran, ya. Jadi kafir yang asli itu adalah ketika kita tidak beriman, ya, atau tidak percaya terhadap Allah, tidak percaya terhadap Kanjeng Nabi, itu adalah aslul kafir, ya. Wis jelas-jelas kafir, ya. Adapun cabang-cabangnya kekafiran yo banyak, ya, termasuk ketika kita sombong, ya. Sombong itu merupakan cabang-cabang daripada kekafiran, artinya pengingkaran kita, ya. Karena Allah tidak suka terhadap kesombongan. Jadi wong kang sombong ya kafir juga, ya. Kemudian lagi apa? Ya termasuk orang yang beli gelem taat ning Gusti Allah,
dikongkon ngelakoni perintah-perintahnya Gusti Allah tapi beli dilakoni, yaitu juga kekafiran juga, ketertutupan maksudnya ya. Atau lagi ketika kita tidak mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah ya, itu juga termasuk kekafiran juga ya. Ketika kita beli gelem bersabar pun akhirnya kita berputus asa ya, maka itu pun sebuah kekafiran juga ya, walaupun cabang-cabang daripada kekafiran ya. Kemudian dilanjutkan lagi jari Kanjeng Nabi, khoslatani la syai'a akbahu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih jelek dari dua perkara tersebut. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik terhadap Allah, menyekutukan Allah ya. Dan kemudian wadhar lil muslimin, membahayakan orang-orang Islam ya. Jadi berbuat jahat kepada orang lain lah, tidak berbuat baik tapi berbuat kejahatan terhadap orang lain. Syirik billah itu yang asli adalah ketika kita menganggap adanya kekuatan lain yang sama dengan Allah ya, itu namanya syirik ya. Jadi sesuatu pangeran kang selain Gusti Allah, asli syirik ya makonon ya. Ya iyalah, nggak mesti menyembah berhala. Ketika kita meyakini ada Tuhan yang lain, ada sesuatu kekuatan lain yang sama dengan Allah, itu adalah berarti kita menyekutukan Allah. Aslinya syirik begitu. Cabang-cabangnya yo pirang-pirang ya. Termasuk ketika sampean pengen pamer amal, cabang-cabangnya syirik, arane disebut riya ya. Cabang-cabangnya syirik yaitu riya, itu ketika pengen pamer atau lagi pengen diwerui perbuatannya, kebaikannya oleh orang lain, itu juga syirik ya, menyekutukan bukan konon. Jadi pirang-pirang paman ya. Termasuk ketika kita ikut tetek ketika ngancek duit tapi loyo ketika duitnya langka. Ya ikut juga syirik juga lah ya. Artinya kita menganggap uang ini ya pokok duit wah kenteng ya kan, pokok beli duit kenteng hilang ya, itu juga syirik juga kan begitu ya. Ketika kita menganggap adanya sesuatu yang lain itu bisa bermanfaat kan begitulah menurut ya. Jadi kan ya cabang-cabang bulannya kan hari cabang-cabang itu kang cabang kang gede, cabang kang cilik, tapi hari asli syiriknya ya itu ya. Asli syiriknya ya yang ketika kita menganggap adanya Tuhan selain Allah, menyekutukan atau adanya kekuatan lain selain Allah. Jadi begitu ya. Ya walaupun cabang-cabang kecil juga, tapi ya termasuk kategorinya syirik juga ya. Jadi belajar kang kira-kira duit-duit karo beli duit pada. Oh, ya angel ya berarti masih kenang syirik. Ya aja nemen-nemen. Ngomong vitamin batin. Vitamin batin. Ya paling tidak ketika kita masih belum bisa ke situ ya kan, paling tidak ya gunakanlah uang itu sesuai dengan yang disenengin Gusti Allah kan kon ya, paling tidak begitu ya. Kang disenengin Gusti Allah itu apa ya, digunakan kan kanggo bermanfaat, kanggo mbiayai anak ning pondok kan konon paman ya. Kemudian kanggo apa sih, sebagian itu berbagi dengan orang lain, aju kawin be antem paman. Ya, apalagi untuk
sesuatu yang dilarang nih Gusti Allah, ya. Untuk hura-hura, untuk berpoya-poya, kan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, as-salis. As-salisu utawi kang kaping 3. Iku ayyakhofa arep nyentah wedi sapa almarid wong kang sakit ya. Wedi sinan ing cacat yasiron kang setitik. Jadi ini masih menerangkan tentang kategori-kategori orang yang sakit. Artinya orang yang sakit yang boleh bertayamum dan tidak boleh bertayamum. Maksudnya sih bagian-bagian orang yang sakitnya itu ada beberapa bagian. Yang bagian pertama, kedua sudah diterangkan. Nah, bagian yang ketiga itu orang tersebut takut nanti adanya cacat yang sedikit. Ya. Contoh, ka'asaril judri, kayak dene bekase pelenting atau bekase koreng. Ya. Au sawadan utawa ireng-ireng kolilan kang seditik. Ya. Jadi gambarannya begini, dia merasa takut nanti kalau wajahnya ini terkena air ya akan menimbulkan kecacatan, tapi setitik cacatnya sebenarnya sih setitik lah, setul bela menanu kaya anu belange setitik, ya kan, contohnya begitu. Atau lagi kemudian dadi ireng tapi setitik sebetulnya, artinya tidak begitu tampak lah kan, sangat sedikit sekali. Au yakhofu utawa wedi sapa marid wong kang sakit sinan ing cacat kobihan kang ala kang parah yang nemen kono ya, atau dia takut terhadap cacat yang sangat kan konon ya, jadi yang tampak lah kan konon, tapi ala ghairil a'doi ingatasi selaine anggota adz-dzahirati kang jelas. Tapi cacatnya itu tidak pada anggota yang jelas, yang tampak, dudu ning rai, ya. Tapi ning tangan misalkan, kang ngumpet loh, kang blikaton, ya. Jadi menimbulkan belang kang gede, tapi tidak tampak loh konon, kan konon ya, tidak tampak blikaton kan konon, beli kesawang bahasai, ya. Jadi beli kesawang. Jadi kalau tadi setitik tapi posisinya ning rai ya, sehingga nanti kalau posisinya wajah itu kan nampak ya kan begitu. Nah, atau lagi gambarannya gede ya, kobihan yang betul-betul jelek tapi ngumpet ya, ana ning tangan utawa ning sikut ya kan konon ya. Jadi ketutupan lah, artinya tidak tampak. Au yakunu utawa ana, au yakuna utawa ana, bihi iku tetep kelawan marid, opo marodun penyakit. La yakhofu kang ora wedi sapa marid, min isti'malil ma'i saking arai nggunakaken banyu ma'ahu sertane marid. Mahzuron ing perkara kang kuatiraken fil akibati ing dalam akibate, atau akibatiku nantinya kan begitu. Wa inta allama senejan kerasa lara sopo almarid fil hali ing dalam seketika, kajirohatin kaya dene tatu ya, luka ya, au bardin utawa atis ya, au harin utawa panas ya. Atau gambarannya begini ya, gambarannya dia berpenyakit tapi penyakitnya itu tidak menimbulkan kekhawatiran berakibat fatal konon ya. Jadi dia berpenyakit
tapi penyakitnya itu sudah diprediksi oleh dia bahwasanya ini tidak fatal ketika terkena air, ya kan kononnya. Mungkin sih biasa lah mana kok. Artinya tidak termasuk cacar air yang tidak boleh kena air lah mana kok. Oh, contohnya kajirohatin kayak dene yaitu ya luka ya terus dicucuk ning ayam misalkan. Ya kan. No, ari dicocok ning ayam itu kan tidak berpotensi bahwasanya ketika terkena air kemudian membahayakan ya. Walaupun ketika kena banyu sih rasanya sereset-sereset ya, perih ya, tetap dia merasa perih. Atau lagi dia merasa dingin, manastis ketika terkena air kuces, atis lah ya, mengkorok. Ya, ini kan tidak berpotensi membahayakan bagi dia. Ya. Atau maning misalkan panas ya. Anu kang begitu ning banyu dudu manastis tapi panas. Bisa terjadi ya, artinya menimbulkan panas ning awake. Ya. Jadi demam lah. Awake panas. Ya. Nah, ini itu termasuk kategori sakit yang ringan, kon ya, dianggapnya ringan. Fala yajuzu mangka ora oli opo at-tayamumu, tidak boleh opo at-tayamumu tayamum lisyain kerana arahi suwiji-wiji min hadza saking arahi iki ayyakhofa shinan yasiron sampai peragat. Bila khilafin lawan tanpa khilaf. Wallahu a'lam. Ya, jadi ketika sakit kang model kang wis diterangaken mau ya, artinya tidak membahayakan ya kan. Nah, ketika membahayakan menimbulkan cacat juga di tempat yang tidak tampak ya kan, ning tangan. Lamunan kudu ning rai ya, lamunan kok cacare tapi ning tangan ya. Atau dia tahu bahwasanya ini tidak berpotensi berbahaya ketika terkena air ya, kayak ini terus dicocok ning ayam ya kan, atau misalkan kenang paku ya, utawa kebentus ning apa ya kan, walaupun wa inta alama ya, walaupun ketika terkena airku tetap perih Kang Gus ya, sereset nah, tetap perih. Atau misalkan dia merasa waduh atis nu kan kono ya, atau kemudian menimbulkan panas ya, ini termasuk kategori sakit yang ringan. Oleh sebab itu maka tidak boleh ya bertayamum ya tanpa adanya khilaf ya, artinya semuanya sepakat bahwasanya tidak boleh bertayamum dalam posisi seperti ini ya. Anu kan ditakon-takon bi paman. Iya. Yo kalau yang kedua sih itu nanti kan khilaf ya. Artinya sakit itu berpotensi apa sih menimbulkan cacat ya kan, menimbulkan cacat kemudian di tempat yang tampak no kan kan ya, dan rai no, itu yang kedua ya semacam itu ya. Atau lagi sakitnya itu nanti bisa mengakibatkan ketika terkena air, nah ya itu kan tentang yang kedua ya, sakit yang kedua itu ya semacam itu. Kalau sakit yang pertama sih betul-betul sakit yang parah ya, artinya ketika menggunakan air itu ya berpotensi pasti bisa mati, bisa kelenger, bisa apa kan begitu ya. Kalau yang kedua itu bisa menimbulkan lebih buruk lah kan kononnya, atau mengakibatkan lebih buruk lagi, atau berpotensi meninggalkan cacat tapi di tempat-tempat yang tampak kan konon. Nah, kalau yang ketiga ini kan lebih ringan ya. Nah, yang ketiga ini kemudian tidak boleh bertayamum tanpa adanya khilaf. Far'un ay hadza far'un.
lil maridi iku tetep kaduwe wong kang sakit ayak tamada utawi arep nyentoh cecekelan i'timad berpegang sapa si marid ala ma'rifati nafsihi ingatasi ngaweruhi awak dheweke marid ngaweruhi fi kaunil marodi ing dalem anane penyakit makhufan iku mengkhawatirkan ya idza kana nalikane ana sapa marid ana iku arifan iku wong kang weruh wong kang paham ketika orang yang sakit itu memahami kang geringe iki paham tentang ilmu kedokteran misalkan walaupun dudu dokter tapi dia paham tentang ilmu-ilmu kedokteran ya bahwasanya penyakit ini berpotensi menimbulkan parah ketika terkena air dia paham betul ya maka dia boleh ya artinya boleh itu mengambil sikapnya itu dengan dirinya sendiri cukup dengan dirinya sendiri wah ini berbahaya ya artinya sakit ini nanti saya bisa parah kan konon ya nah, maka boleh ya wa yajuzu lahu lan olih lahu kaduwe marid apa ayyak tamada arep nyentah i'timad berpegang sopo almarid ala qauli tabibin ingatasi perkataane tabib ya dokter lah lamunan zaman kini ya walaupun tabib juga ya masih berlaku kan konon ya jadi ya sebetulnya ya kalau dokter ya tabib juga kan begitu ya tapi bokoning Indonesia ya dokter dewek tabib biasa herbal ngono Pak ya jadi pokok tabib wong misalkan ya kan nah itu lariye ke herbal ya no kang langku tulisan DR kan konon ya paling tulisannya empu kan konon ya atau abah kan konon ya ya atau iya betul ya atau paling ahli kan begitu ya pokoknya langgo tulisan DR ya. Kan begitu tabib maka dia boleh berpegang melalui perkataan dokter ya nyaluk sarane ning dokter ya yes terserah ya bisa dokter kang ano tulisan DR atau kang langka lah kang gelare abah biasanya ya tabib kan konon ya ki biasa ya ya herbalan biasa mon ya iya kan hadikin kang pinter tapi kudu kang pinter ya dudu kang goblok ya terbukti dan teruji ya kadang-kadang anu kang istilahnya kang goblok kan selalu ngupai obat ya. Selalu ngupai obat kan konon ya iya. Ya jelas lah ketika kita memberikan pertolongan kita tidak sesuai dengan ilmunya juga itu nanti bisa membahayakan orang lain ya termasuk salah lah kan konon mungkin laro weteng ditambahane karo asam kawak misalkan kan kon ya karo jeruk nipis iya nah itu tabib goblok lah men ya artinya ya betul-betul kudu anu lah kudu betul-betul dia memahami ya memahami tentang ilmu-ilmu pertabiban hadikin kang pinter fala yukbalu maka ora diterima opo qaulu ghairil hadik opo perkataane tabib kang beli pinter ya tabib kang goblok dokter kang goblok iki beli dianggap lah bener beli terima ya ya cuman ya angel sih bak wis anu dok DR ya pasti anggapane pinter kan kono ya pulane perkiraan kan kono
Yang asalnya kadang-kadang dokter A dengan dokter B itu beli sama. Ya. Menganalisa sesuatu itu enggak sama. Ya. Cari dokter kini, wah ini weteng gangguannya, kan kono ya. No, usus besar, cari dokter kang sejen maning, kan kono itu bisa ya. Ini nanggung namanya almarhum Haji Oli. Jadi dokter anak terluka pertama harus dioperasi. Jadi dari dokter beli aja obatnya di apotek. Jadi janjiku itu janji malah apotek tinggal kembali itu positif. Kapan maning dokter kan nomor loro ya. Kita bukan dulu operasi. Nah kambing dulu carilah kang Jawa dokter maning namun kan bukan berpikir kang Jawa kang deke ditujuan kok saja. Jadi janji gue beli ben bakal ini obatnya sudah dibeli. Jadi baca dikembalikan lagi. Jadi ini malah ada sini ada kembali lagi dan dia harus dibeli dan balik. Dan balik terkadang menjingkut tidak dioperasi sama Joli kok. Yo pada guru ya jadi lawas dan kamu jawab dan dokter kok tahu jawab. Ya. Jadi pokoknya sih sing jelas sih kang kira-kira al-hadik lah, kang kira-kira pinter ya. Tapi hari sebenarnya sih kang wis bergelar dokter yo kayu pinter. Ya. Cuman adapun ketika misalkan berbeda pendapat lah menurut kok, berbeda pandangan lah menurut kok, itu mungkin karena memandang dari sisi sudut yang berbeda. Iya, jadi semacam itu ya. Sudut pandang lah menurut kok. Sing pasti aja takon ning dokter hewan. Ya. Begitu. Dokter tuh lainan semua ya. Dokter pertama harus diobat, bukan dioperasi. Yang semua ditangguhkan dulu. Iya. Yang ketiga, nah berarti kari tinggal. Dokter bagaimana? Iya berarti kari yakini gitu nih dokter endi. Iya yakini. Wah kudu dokter kin gitu luwih mantep lah menan kok. Ya berarti makanya. Kin makanya. Ya di tukang ringan yang yakini ati. Ari beko ringan terusan kita beli yakin. Ya masuk dilakonan. Ya, kan begitu. Fungsi cuma pengen ngentut aja. Ya pulani ku kono aja sampai kita iki mengkufuri nikmat ya beli bisu ngentut peku jutaan. Kan begitu. Ya. Wa yustarotu lan disyarataken. Ada lagi persyaratannya ya. Ma'a hadzakihi sertane kepinterane dokter mau. Opo al-islamu, opo kudu Islam. Ya, jadi persyaratannya juga harus dokter kang Islam ya. Sebab ini ada kaitannya dengan praktek-praktek syariat agama. Maksudnya sih ini kan kono ya hari pokok sampean takon penyakit pengen ngobati ya silahkan ning dokter siapapun apakah itu Islam atau silahkan lah menurut gue ya sampean takon ning Jerman silahkan ya. Tapi anggo sangkut paut karo masalah urusan hukum-hukum agama untuk mendiagnosa masalah apa sih oli tayamum to beli, maka dokternya itu harus Islam, harus Muslim. Fala yukbalu mangka ora diterima opo qaulul kafiri, perkataane wong kafir ya. Iya, maksudnya dokter kafir. Alasannya li annallaha ta'ala karena sak temene Gusti Allah taala fassaqahu. Ya. Ya. Allah iku milang-milang fasik ya, milang-milang beli bener menganggap tidak benar hu ing al kafir ya, karena ya sudah jelas bahwasanya
orang kafir itu tidak dibenarkan oleh Allah. Ya. Ya dalam kaitan ning masalah hukum yang bersangkutan dengan syariat agama konon. Ya. Non? Nah, ya kan begitu. Ya, dan perlu diketahui ini pun masih dalam perkataannya salah satu ulama, ya. Jadi Imam Taqiyuddin itu cenderungnya ke situ, ya, artinya. Tapi ketika ada ulama yang lain, cara berpikirnya itu adalah kekayaan apa sih pendapat, kan begitu. Nah, jadi ini adalah perkataan daripada Imam Taqiyuddin Al-Hisni, pengarang kitab Kifayatul Akhyar ini begitu, ya. Fayalho mangka dadi percuma sopo kafir, ya, atau begini, fayalho mangka dadi percuma opoma perkara alho kang wis ngangguraken lah bahasa, membulgokan, mempercumakan hu ingma sopo Allahu Gusti Allah, ya. Jadi ketika Allah itu sudah tidak menganggap lagi, ya maka percuma, begitu ya. Jadi artinya begitu, ya. Jadi karena orang kafir ini tidak dianggap oleh Allah, ya, maka ketika kita mencari tahu terhadap orang-orang yang kafir, ya maka sama saja dengan percuma, ya, karena Allah sudah menganggapnya percuma, karena Allah sudah memfasikkan, ya. Ini dalam wilayah-wilayah hukum yang bersangkutan karo syariat, ya, karo peraturan-peraturan dalam beribadah, ya. Ya jelas lah, kan begitu. Milih dokter, wala yaktar, ya, wala yaktar lan aja ketipu, ya, sopo marid, ya, orang yang sakit jangan tertipu, bisoni'i fukohair ridsi, ya, kelawan pegawiane pira-pira ahli fikih kang beli bener, ridsun, kang kotor lah, ya. Jadi fukoha juga anu kang kotor juga, ya. Artinya fukoha kang ketika menciptakan hukum itu tujuannya ya karena harta bisa jadi. Soni itu pegawaian. Jadi pegawaian, pekerjaannya, oh ya, ini pegawaiannya anu gini kan konon maksudnya, ya. Maka jangan tertipu dengan pekerjaannya para fukoha yang tidak benar, ya, yang karpe dewek, ya. Jadi fukoha yang karpe dewek, ya, makanya kan anu kata-kata ulama usuk, ya, ulama-ulama yang blesak, kan begitu, ya. Tapi sebetulnya kata-kata ulama su di situ itu yo akimanjingi ulama-ulama sekarang itu ning wilayah ulama su semacam itu, ya. Artinya sangat sulit menjadi ulama-ulama yang benar, itu sangat sulit karena kriterianya begitu berat, ya, menjadi ulama yang benar, ya. No, jadi anu blije yo beko masih ake benere daripada beli benere, ya wis bagus, arane baik lah kan konon, ya. Tapi lamunane ake buruke daripada baike, wah itu ya sudah, iya wis angel di anuane lamunan kok disesere angel. Misalnya nganggur pelawas, oleh proyek bangun gawe gereja kan. Ya kalau bisa sih ya dihindari lah, kalau bisa dihindari, ya, terkecuali misalkan darurat, ya, artinya kita tidak ada pekerjaan lain, bukan konon, itu nanti urusannya lain kan begitu, ya. Tapi ketika misalkan tidak darurat, kita masih bisa mangan, nah
Nah, ya kan standarnya masih bisa mangan. Ya maka dihindari, ya. Non? Ya bisa jadi. Iya kan, ya artinya ketika bermuamalah itu ya konteksnya boleh tapi jangan dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah agama. Dan tentunya ini juga perbedaan ya, artinya perbedaan sudut pandang. Ya di antara ulama-ulama kita sendiri, ya kan ketika misalkan ada elemen-elemen Islam yang kemudian sampai betul-betul kedorong-dorong memberikan pengamanan ya kepada apa sih gereja-gereja, itu kan ada yang menganggapnya kurang pegawaian, kan begitu ya, kan begitu, ada kan begitu ya. Ya kan sudah ada lembaga-lembaga yang terkait, kan begitu, ada kepolisian, ada apa kan begitu. Anu kan ngomongnya sebagai toleransi, ya itulah maksudnya, tergantung nanti kita pengen mendikan begitu saja, ya kan. Jadi bawatan kita, wis kita sih kangkin belah nuruti kiai kang pendapat yang mangga apa apa, kang makanin bae mangga apa apa, yang penting judulnya aja urusan. Pemimpin Islam hari anak gereja saling misah nong ya dalam urusan kenegaraan sih ya beda, itu tidak masuk dalam keagamaan lah menurutku. Ya, ya artinya orang-orang yang non Muslim pun ya tetap memiliki hak, kan begitu. Artinya Islam juga memberi keamanan dalam masalah wilayah-wilayah kenegaraan, kan begitu ya. Artinya hak-haknya orang non Muslim pun ya tetap dikasih hak, kan begitu. Iya, ada zimmi yang berdamai, yang berdampingan dengan kita, yang tidak memusuhi kita, itu namanya zimmi. Kalau harbi, ya kang memerangi terhadap kita, ya. Jadi kalau yang zimmi, ya memiliki hak keamanan, ya. Ya diperangi aja. Ya artinya membantai lah. Nah, artinya membantai umat Islam, ya. Maksudnya mengajak Islamisasi juga ada. Jadi masalah begitu sih dari maksudnya jadi masalah memerangi itu adalah ketika memfisiki lah, menzolimi, kan begitu ya. Jadi ketika kita ini memerangi sesuatu atau memberikan persaingan itu, ya ketika yang bersaing itu misalkan kristenisasi, ya kita islamisasi. Ya, kan ngupai beras, ya, atau ngupai sumbangan terhadap orang-orang tidak mampu. Masa wong Islami lebih mampu duwe Qatar misalkan, ya, duwe Kuwait, duwe anu, kan begitu. Ya, apa maning misalkan organisasi Islam kan kaya, kan konon. Ya bersaing ning konon, ya. Jadi jangan terkecoh dengan pekerjaan ulama-ulama atau fuqaha urridzi, ya, artinya para fuqaha yang tidak beres, ya. Jadi yang tidak beres itu ya salah satunya ketika menentukan hukum itu ya karena titipan lah. Nah, karena yang apa sih melakukan itu adalah misalkan pemerintah atau kerajaan, kemudian dia menghukuminya yang mengenakan lah, kan begitu, memberikan keenakan terhadap penguasa misalkan, padahal itu tidak baik, kan begitu. Itu bisa terjadi, ya. Atau maning kang pedo metu beloh namanya, artinya pedo metu baiku dia tidak tahu tapi menjawab, bisa jadi, ya. Makanya dalam wilayah-wilayah hukum itu ketika kita tidak tahu, yuk katakan tidak tahu. Imam Syafi'i juga kan begitu. Ketika ditanya bliweru, ya dijawab bliweru. Nanti berpikir dulu, kan kono. Nanti beristihad
dulu ya. Jadi ketika misalkan ragu-ragu juga ya nanti saya lihat dulu ya takbire kan kon ya. Aja sampai beli weru tebak-tebakan tadi ya. Oh. Terus kadung kalau belenak dianggap kiai misalkan wis lho pedo muni bae loh ya. Ya dia tebak-tebakan. Ya, tadi tebak-tebakan. Ya. Ya pokoknya yang pas misalkan ya berarti anu kali gane kan ya. Wa yustaratu lan disyarataken fihi ya fihi ing dalam tabib mau disyaratkan juga tabibnya aidon halimaning opo albuluhu opo balik dan juga harus yang sudah balik ya no. Jadi duduk tabib kang masih cilik ya tapi tabib kang wis balik no kan konon. Disyaratkan begitu. Falayuk balu mangka ora diterima opo kaulus sobi opo perkataane bojo cilik walaupun dia paham tentang pengobatan tentang penyakit-penyakit tapi pokok durung balik ya juga belum diterima ya tidak diterima. Wa yustaratu la disyarataken fihi ing dalam tabib opo al adalah aidon halimali ya, dan juga harus adil ya. Ini kriteria ya nanti ada pertimbangan ya ketika beli ketemu yang anan kangelan ya. No, adil itu ya sangat sulit misalkan ya. Yes, sing jelas sih banyak adilnya daripada tidak adilnya, maksudnya tidak 100% harus adil. Ya, kalau untuk menggapai sifat-sifat yang mulia secara sempurna yo langka kayak ya kan. No, jadi makanya adil itu minimal 70% dia adil, 30%-nya tidak adil ya dimaklumi ya. Karena orang yang sabar juga nggak ada yang 100% ya kan. Pasti anu bisa sabar paman ya. Ya. Makanya sing penting itu ya banyak melakukan sifat-sifat baiknya daripada buruknya ya. Bersyukur ya nggak ada yang 100% terkecuali para nabi kan begitu ya. Kalau selain para nabi ya anu baik ya prosentasenya tidak bersyukur no kan konon ya. Tapi paling tidak lebih banyak bersyukurnya daripada mengkufuri nikmati ya. Orang baik itu bukan orang yang tidak memiliki keburukan kan ya. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya kan begitu ya. Orang yang buruk pun bukan berarti orang yang tidak memiliki kebaikan, cuman keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya ya. Jadi standarnya adalah prosentase ya. Jadi sabar juga prosentase, tawakal juga prosentase, orang qanaah juga prosentase ya. Artinya yo ari akeh qanaah sih mending kan kon ya daripada akeh beli qanaah misalkan ya. Tomak kan begitu ya, lawannya qanaah itu kan tomak ya. Ya kita aja duit tomak beli, ya pasti ana. Kan konon ya. Kita pasti berharap dengan kebaikan dari orang lain, kan begitu. Itu kan sudah masuk kategori tomak ya. Tapi minimal tomaknya itu ya lebih sedikit ya. Yang banyaknya itu harus qanaahnya kan begitu. Kali berharap ilmu sih termasuk tomak. Yo sejen arep berharap kebaikan iku sejen ya. Ya makanya kan begitu ya. Artinya tidak dirempak semuanya. Hasud iku piben jale. Ya arek hasud kesirian ning ibadah wong ya bagus, kan konon. Kesirian ning ilmu wong ya bagus ya. Tapi pokok kesirian dalam wilayah-wilayah duniawi nah itu enggak bagus. Ya. Jadi kesirian ning amal baik, amal-amal ukhrawi
yang mendukung untuk pahala-pahala kamu atau amalia-amalia akhirat kamu, ya maka itu sih ya dikongkon namanya. Iya kan. Ya makanya ya bisa diwalak-walik iku je. Bobat iku oli to beli je. Ya oli baik ketika bobade untuk menyelamatkan wong tukaran, hampir aja tukaran sih. Malahan jujur Kang Broli. Iya kan. Paman Saprodin karo Paman Oding lagi urusan. Paman Oding ngerasani ini dan itu, ya kan. Akhirnya kan kita kan kudu ngupai laporannya bobat, wah sampean kudu dialem bae. Ning Paman Oding aja diomong. Kang blesak-blesak lah bener itu. Ya. Disyaratkan lagi adalah falayuk balu, maka ora diterima opo qaulul fasik, perkataannya orang fasik. Ya. Li'anna Allah Ta'ala, kerana sak temene Allah Ta'ala aujaba iku majibaken, mewajibkan sapa Allah al wudu'a ing wudu. Ya, fala ya'dilu, maka ora bisa ngalih sapa wong anhu saking wudu illa biqauliman, terkecuali kelawan sebab perkataane wong yukbalu kang diterima opo qauluhu, perkataane wong mau. Karena apa? Karena Allah itu pada dasarnya mewajibkan wudu. Perintah yang pertama itu wudu. Ya, wudu itu adalah menggunakan air. Ya, kalau tayamum itu bukan perintah pertama, tapi dalam kondisi darurat, keringanan dari Allah dalam kondisi darurat. Jadi perintah yang pertamanya sih yang diwajibkan itu adalah wudu. Ya. Maka wudu itu tidak boleh digantikan terkecuali atas dasar perkataan orang yang diterima perkataannya. Misalkan dokter lah yang kriterianya sudah terpenuhi. Nah, baru setelah itu boleh oli ngali ya. Artinya yang tadinya Allah itu perintahnya wudu, karena ada dokter yang memberitahu ini berbahaya ini dan itu ya, dan dokternya itu jelas masuk kriteria ya, maka ya kita boleh pindah dari wudu ke tayamum ya. Waqad algha, lan teman-teman mulgha akan menganggurkan, tidak menganggap. Algha itu tidak menganggap, mulgha. Sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala qaulal fasik ing perkataane wong kang fasik. Dan Allah itu betul-betul tidak menganggap perkataannya orang yang fasik. Fayalzamu, maka wajib min qabuli qaulil fasik, saking arai nrimai perkataane wong fasik, apa mukhalafatur rabbi, apa nulayani pangeran, fima ing dalem perkara, atau fayalzamu mangka netepaken min qabuli qaulil fasik, saking arahin nrima perkataane wong fasik, apa mukhalafatur rabbi, apa mukhalafah berbeda dengan Allah atau mengingkari Allah, mengingkari Tuhan, fima ing dalam perkara amaro kang wis perintah sapa rabbihi kelawan ma. Maka ketika kita menerima perkataannya orang fasik, maka kita sudah berani berbeda dengan Allah. Kan begitu ya, Allah menolak ya, sedangkan kamu menerima, berarti kamu sudah melawan ning Gusti Allah, maksudnya begitu ya. Jadi jangan sampai kamu melawan terhadap Allah ya. Jadi beko berbeda karo Gusti Allah dengan hukum-hukum Allah, ya maka tersesatlah ya, maka tidak diperbolehkan ya. Terkecuali hukum-hukum dari Allah itu kejelasannya belum begitu jelas ya, makanya dalilnya itu namanya dzonni
atau dalil-dalil yang bukan muttafaq alaih ya, tapi mukhtalaf alaih ya. Artinya masih belum ada kejelasan. Nah, kemudian kita berbeda. Nah, itu berarti perbedaan kita itu bukan berbeda dengan Al-Qur'an, tapi berbeda dengan orang juga, dengan orang lain ya. Jadi misalkan Imam Syafi'i itu berbeda ya bukan dengan Al-Qur'annya, tapi berbeda dengan pendapatnya Imam Malik atau berbeda dengan pendapatnya Imam Hanafi ya. Tapi kalau Al-Qur'annya sudah berkata jelas, ya nggak ada yang berani. Kan begitu ya. Satu contoh, ya misalkan ketika mengharamkan babi, ya sudah nggak ada yang menghalalkan babi ya. Tapi ketika misalkan tidak ada nas yang jelas, nah maka itu boleh berbeda ya. Termasuk Imam Malik itu menghalalkan binatang yang walaupun misalkan bertaring juga atau binatang buas tapi tidak predator kan ya. Makanya gajah itu ya termasuk dihalalkan ya oleh Imam Maliki ya kan begitu ya. Atau kemudian apa sih bajing lah pokoknya kan begitu. Tapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i ya tetap menolak kan begitu ya. Jadi berbeda pendapat ketika belum ada kejelasan hukum. Itu bukan berarti berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'annya sudah pasti sholat wajib, ya semua juga sepakat mengatakan sholat wajib ya. Adapun dalam Al-Qur'an atau Kanjeng Nabi sendiri itu kan tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara-cara wong sholat ya. Makanya perintah sholat sih disepakati kewajibannya bersama. Mazhab siapapun ya tetap mengatakan wajib 5 waktu ya. Adapun masalah caranya, nah itu yang berbeda. Caranya ini adalah masuk dalam wilayah fikih atau pemahaman ulama ya. Kalau perintah sholatnya masuk dalam kategori syariat ya. Syariat itu adalah ketika mengambil hukum atau menjalankan hukum melalui sumbernya langsung yang begitu jelas dari Al-Qur'an atau hadis ya. Tapi yo secara fikih juga kita bersyariat, cuman ada imbuannya namanya fikih kan begitu ya. Berarti fikih itu adalah kita melakukan hukum atau memegang hukum, melakukan sesuatu berdasarkan pendapat-pendapat ulama-ulama yang mana ulama-ulama itu pun sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing berpikir menafsirkan dalil-dalil Al-Qur'an tersebut atau dalil-dalil hadis tersebut yang masih belum jelas ya. Mari kita ya kita nggak ada kemampuan sebetulnya ya, masih ada lah kan konon untuk beristihad secara langsung terhadap Al-Qur'an dan hadis ya. Ya tingkatan Imam Ghazali saja juga itu tidak mujtahid sendiri, tidak beristihad sendiri, tapi mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i kan begitu ya. Ya kalau misalkan Al-Qur'annya sudah jelas sih ya arane beli beristihad maning mana ini wis begitu detail kan begitu. Ketika Al-Qur'an mengharamkan babi, ketika Al-Qur'an mengharamkan bangkai itu kan sudah jelas. Beli istihad maning kan artinya orang kebanyakan orang juga sudah tahu gitu ya. Tapi ketika misalkan ada dalil-dalil yang masih samar, yang masih belum begitu jelas, nah baru itu berdasarkan ijtihadnya para ulama yang mumpuni di bidangnya ya, sehingga kapasitas kita ini ya tidak menjangkau ya. Orang selevel apa sih Syekh Abdul Qadir Jalani juga bermadhab mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i kemudian pindah ke mazhabnya Imam Hambali ya kan begitu ya. Itu Syekh Abdul Qadir, Abil Hasan Asyadili juga bermadhab ya kan ya. Imam Ghazali juga mengikuti mazhab yang sudah kan begitu ya. Jadi semacam itu apa maning Kang masih ilmuwe ado kan begitu ya.
Ya lamunan beli istihad ya nenggor-nenggor Us ya. Iya, ya bagianan kang tingkatane si Abdul Qadir Jailani kemudian Imam Ghazali atau apapun ya masih mending disupiraken ning Imam Syafi'i kang nyupir. Iya kan? Iya. Nyupir dewek dorong weru dalan, dorong weru rem, dorong. Ya. Mangga. Jadi para ulamanya perbedaan persyaratan dari kanggo membatasi seperti dari kang Doni lan kang Kopi ulama batasan itu misalnya di ayat ayat yang Kopi yo. Nah semua ulama sudah sepakat kabeh bahkan memang Kopi itu sebagai ulama wah itu Kopi batasan-batasannya bisa dilayani. Ya sebetulnya sih ya karena kecerdasannya itu ya sangat cerdas ulama-ulama mazhab itu. Jadi ya sebetulnya ya ketika kod itu kan sudah jelas semuanya. Bukan begitu. Jadi ketika misalkan ada yang berbeda, nah itu berarti dalilnya zoni itu saja. Kan konon. Ya, berarti dalilnya itu belum. Ulama mengatakan misalnya satu sisi mengatakan bahwa dalil yang kopi. Nah, sisi lain ulama itu bukan masih doni. Wis begini saja ya. Ketika misalkan tidak sepakat itu wis pasti doni. Ketika ulamanya tidak sepakat itu pasti zoni, ya kan? Contoh misalkan hadis bela ya, innamal a'malu binniyat ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. An Umar bin Khattab ya, innamal a'malu binniyat ya. Nah ini nangapa diarani zoni ya karena masih belum jelas. Kita kok bisa tahu ini belum jelas padahal seolah-olah kan wis jelas loh. Innamal a'malu berarti amal itu dengan niat. Berarti seolah-olah bayangan kita kok wis jelas itu kudu diniati, kan begitu ya. Tapi kan istilahnya ketika Imam Malik berbicara lain lah kok, ya kan, yang tidak mewajibkan niat, ya. Maka berarti akhirnya pikiran kita yang tadinya terbatas kudu niat karena kita mengikuti mazhab Syafi'i, itu kan berarti menganggap oh ternyata dalil hadis ini bukan qot'i, ya karena saja perbedaan, ya. Jadi ketika masih ada perbedaan, ya, cuman kan dalam masalah pendapat-pendapat dalam wilayah fikih itu harus ada batasan-batasannya, Kang Gus. Ya, artinya ketika kita mengungkapkan pendapat-pendapat itu yang diperbolehkan itu pendapatnya ya paling tidak ya ketika kita bermadzhab Syafi'i ya utarakanlah mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, megangin konon ketika berdialog konon kok. Ya. Atau lagi misalkan wis kita pandangannya lintas mazhab, boleh. Tapi paling tidak yang dibatasi itu adalah 4 mazhab. Jadi ketika mendefinisikan sesuatu, mengurai sesuatu, yo aja kang mung sejen. Aja pendapat Imam Sofyan As-Sauri atau Dawud Az-Zahri, nah itu jangan lah benar kok. Wis pokoknya sih yang ini saja, yang muktabaro itu yang harus kita ikuti itu ya salah satu daripada mazhab 4 ini. Karena mazhab-mazhab yang jalis, yang lain pembukuannya enggak jelas, ya kan? Karena fikih itu dalam sangkutan bagaimana kita praktek yang betul secara menjalankan praktek syariat yang betul, kan konon. Maka harus dibatasi. Ya. Sejen ketika Kang Osiku yang dibahas ilmu tasawuf, ya kan? Atau ilmu-ilmu yang di luar fikih, ya. Maka nggak ada mazhabnya aja, maksudnya nggak ada mazhabnya itu begini ya. Jadi ketika mendefinisikan sabar dari ulama kini makanan, ulama kini makanan, sampai ribuan ulama berpendapat, ya kan, masalah sabar. Dari kini makan takwa, dari ulama kini begini. Ya stroke oli HP, ya kan. Asal ya masih bener, kan konon ya. Ya. Maksudnya bener itu ya masih tidak ada unsur penghinaan. Ya, misalkan wong sabar lebar ya misalkan, nah itu ya berarti kan beli benar, kan begitu ya.
Jadi ketika misalkan mengurai tentang kesabaran, macam-macam kata ini tokoh-tokoh sufi itu kan ribuan ya, artinya ulama-ulama sufi ya, yang ketika menjelaskan begini-begini kan itu berbeda-beda, ya silakan, nggak ada pembatasan. Tapi dalam masalah fikih ya paling kita dibatasi hanya 4 mazhab itu ya yang boleh kita gunakan, kan begitu. Kalau dalam konteks prinsip berakhlak ya kan, yo kita pengenan ngikuti kian ya makanya ngikuti kian, ya boleh-boleh saja lah sebagai wacana apa sih kekayaan berpikir kan ya. Tapi ya tetap nanti kita kudu cerdas juga lah, artinya kudu cerdas itu apa-apa yang dikatakan para tokoh-tokoh sufi itu nanti larinya kemana ya kan, kita mampu atau tidak untuk melakukannya kan begitu ya. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan ya kita juga harus sadar makom kan ya. Maksudnya sadar makom itu ya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita ya. Jadi maksudnya taruhlah misalkan wong sodakoh dindek akan kabeh kan toko supi kang model mononku ya wis dindek akan kabeh engko bakal diganti beli burung ya kan. Ya kalau kamu makomnya sudah yakin semacam itu ya bisa saja kan kon ya lamun ente wis Abdurrahman bin Auf sih lamun kok ya kan, pengen bangkrut tadi malahan tambah sugi kan begitu ya. Tapi ketika misalkan kitanya belum sampai ke level itu, yo akhirnya apa? Ketika duitnya di akan atau separuh akan itu akhirnya di kemudian hari getun. Aduh, kemrek kali dianukan kabin kan kono ya. Belum disisai bae kan. Ya kan begitu, nanti ujung-ujungnya ke situ ketika kita memaksakan diri. Makanya untuk mencapai tingkatan-tingkatan itu ya harus secara perhitungan yang matang, ya kan? Ya ketika kita masih belum mampu untuk mengitari lapangan 100 kali, ya kan? 100 kali ke wis gitu sih masih mampu pula mau bengi lapangan sampai ping 100, ya kan? Ya jangan memaksakan diri, ya. Kok mau memaksakan diri mati kan? Kan begitu. Ya masih mending ya 10 bae dikit. Nah, kemudian ditingkatkan yang 11, ditingkatkan yang 12. Nah, maksudnya dalam melakukan apapun proses ya. Nah, kita proses. Itu yang lebih nikmat itu ya semacam itu ya. Ketika marahi wong ya dosisnya harus tepat ya. Aja sampai kang masih bayi ya, kemudian dosisnya duduk bodrak sih tapi bodrak ya kan akhirnya buru-buru waras lah menurut overdosis. Jadi semacam itu. Wayuk balulan diterima opo qaulul abdi perkataane budak. Ya, budak juga diterima perkataannya asal dia memiliki kemampuan. Ya, kemampuan dalam ilmu pertabiban. Ya. Jadi maksudnya bisa saja dia tabib tapi statusnya masih budak, belum dimerdekakan. Wal mar'ati lan wong wadon. Orang perempuan juga kalau memang dia ahli dalam bidang kesehatan itu bisa dipercayalah, bisa dianggap. Wayakfi lan cukup sapa wahidun wong siji. Alal masyhur menurut pendapat yang masyhur ya. Artinya pendapat yang masyhur ini cukup dengan satu saja. Jadi beli kudu-kudu wong loro. Wadon ya siji bae beli kudu-kudu loro kan kono ya maksudnya. Ya. Budak ya siji bae beli kudu-kudu loro. Sebab nanti dalam wilayah yang lain kesaksian itu nanti ada beda. Ya, dalam wilayah bab kesaksiannya duduning bab tayamum ya. Dalam masalah penyaksian ya perempuan harus 2 misalkan. Wakila lan ana pendapat kang mengatakan, tapi kang mengatakannya enggak jelas, namanya kil ya. Jadi sapu kang ngomong ulamanya enggak jelas siapa yang berpendapat.
Itu namanya qil. Cuman qil ini juga ketika didukung oleh Imam Rafi'i atau Imam Nawawi, ya sangat menjadi kaul yang rojih, kaul yang unggul. Ya, karena didukung kan konon ya. Jadi ketika dalam rapat itu saya mendengarkan selentingan, wah Kang ngomong usapo ya kelalen olah menurutku. Tapi perkataannya mengkenen gitu. Dan saya mendukung perkataan ini dengan mengutarakannya ya. Maka karena saya yang mendukung akhirnya jadi kuat kan begitu ya. Ya begitu. Walaupun perkataannya jelas juga, misalkan ya perkataannya jelas Kang ngomongnya jelas. Tapi kriteria wong Kang ngomong iku namun kok kemampuannya nggak ada, yo jadi lemah kan begitu ya. Tapi ketika ada perkataan yang nggak jelas siapa yang mengatakan, tapi didukung oleh ulama-ulama yang kategorinya ahlu tarjih, kayak Imam Rafi'i atau Imam Nawawi, ya kan, atau imam di era selanjutnya, misalkan Imam Rumli atau Imam Ibnu Hajar al-Haytami, ya maka akan menjadi kokoh, akan menjadi kuat. Ya. La buddha wajib, ora kena ora maksudnya. Ora kena ora itu berarti wajib. Minisna ini saking wong loro. Ya. Kama fil marodil makhuf kaya dene ing dalam penyakit kang mengkhawatirkan fil wasiati ing dalam bab wasiat. Ya. Fa innal madhhaba maka sak temeni madhhab iku al jazmu netepaken bistirotil adadi kelawan dadi kesyaratake wiwilangan. Jadi bukan hanya satu, hunaka ing dalam kono-kono wasiat. Kemudian ada pendapat ya. Berarti pendapat ini ya nggak jelas siapa yang pendapat dan juga tidak didukung oleh ulama ahlu tarjih ya. Maka ini statusnya lemah. Itu harus dua ya. Perempuan ya harus dua, abd ya harus dua ya. Sama ketika orang yang bersaksi bagi orang yang berwasiat yang mana dia dalam kondisi sakit, orang yang wasiatnya dalam kondisi sakit yang parah kan begitu. Karena wasiat ini ya itu adalah prakteknya itu harus dipraktekkan setelah orangnya mati ya Us. Itu namanya wasiat. Ya, jadi misalkan ada orang berwasiat nanti harta saya ini diserahkan ke apa sih jamiah ini misalkan. Kan begitu ya. Ini berwasiat kan begitu, ya. Ya dengan catatan nanti ya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kekayaan nih kan kono nangos ya. Jadi lamunan ini akan KB ya broli ya nggak boleh ya, artinya nanti ada tuntutan dari ahli waris ya kan begitu ya. Duitnya 10 miliar dini akan 10 miliar KB misalkan ya. Oli to beli wasiatnya semacam itu ya boleh ketika ahli warisnya setuju ya nggak masalah ya. Tapi ketika ahli warisnya tidak setuju, ya paling tidak itu tidak melebihi sepertiga. Ya paling beli 3 miliar sih silakan lah. Namun dibatalkan wasiatnya karena itu wasiat melebihi sepertiga sampai dibatalkan wasiatnya. Ya beli bisa iya. Kunci haknya orang yang berwasiat kan begitu. Ya pengen nyumbang serahkan uangnya ke ini misalkan ya. Tapi tidak melebihi sepertiga dari harta tirkahnya ya. Nah, malam ini dheweke duwe 10 miliar, wah kita mati ki ambiran apa sih anggo wakaf ning apa kan begitu, atau misalkan memberikan kepada kegiatan-kegiatan agama tertentu kan konon ya. Katakanlah sepertiga ini dituntut oleh ahli warisnya, berarti bisa ya tuntutannya. Ya bisa tuntutannya kan begitu. Ya, ya itu dengan catatan ya wasiatnya itu harus disaksikan ya, harus ada saksi ya. Nah kalau sekarang misalkan ya
notaris lah, di samping diucapkan supaya lebih kuat lagi itu dalam penulisan, kan begitu ya, ada tanda tangan, kan begitu. Nah ini berbeda dengan hibah ya. Kalau hibah itu kan wis beli apanan yo Mas Urip kan boleh, kan begitu ya, diberikan itu boleh ya. Ya dengan catatan nanti juga ada syarat-syaratannya pemberiannya itu dalam kondisi sehat, segar bugar orang yang memberikannya, akalnya sehat dan juga tidak ada intimidasi, tidak terpaksa, ya kan, dan juga tidak melebihi sepertiga dari harta tirkahnya tinggalannya, kan begitu. Nah, boleh melebihi, tapi dengan catatan harus ada persetujuan dari ahli warisnya ya. Jadi ikut. Wakana lan ana opo alfarku perbedaan ai bainal wasiat wa tayamum. Artinya ini adalah pendapat yang menolak, kan kononnya, menolak perkataan tadi ya, kang kudu loro ya, saksi kudu loro je, kan kono ning tayamum ya, ning bab tayamum ya. Ini alasannya pasti berbeda ya. Anna fil wasiyati, sak temene ing dalem wasiat, ya ta'allaku, iku bergantung ya, atau berkaitan opo zalika, opo mengkono-mengkono wasiat ya, bihukukil adamiyin, kelawan pira-pira haki anak Adam, minal warosati, saking warisan ya, wal musolahum, dan orang yang diwasiati ya, wal musolahum. Jadi jelas ya, jadi musolahum itu berarti barang yang diwasiatinya ya, wal musolahum. Bihukukil adamiyin, kelawan pira-pira haki anak Adam, minal warosati, saking warisan, wal musolahum, atau ahli waris lah, warosah ahli waris, wal musolahum, dan sesuatu kang diwasiati lahum maring al ya, lahum maring al, maksudnya al muso ya, ya kang diwasiati ya kono. Jadi ari kalau musolahum itu kan barangnya ya. Nah, jadi kalau muso alaih ya berarti orang yang diberi wasiatnya, maksudnya semacam itu, al muso alaih. Iya kan, ada yang wasiat, ada yang diwasiati, dan ada bentuk yang diwasiatinya itu ada sampai wasiati tapi duitnya langko. Ya itu kan lucu lah menurut. Ini wasiat deh, 2 miliar bakal dinakan dulu duit. Kan ya bisa kan. Jadi perbedaannya karena dalam bab wasiat ini itu ada keterikatan dengan hak-hak adami ya, bukan dengan hak Allah saja ya, artinya ada berkaitan karo hak adami ya, karo anak-anaknya, karo apailah, kan begitu ya. Nah, jadi harus ada persetujuan hakul adami. Fasturito, maka disyaratkan opo al adadu, opo wilangan ya, maka harus disyaratkan bukan hanya satu lah, kan konon. Jadi maksudnya begini, orang yang mengatakan harus 2 itu karena menganggap disamakan dengan bab wasiat ya. Nah, cuman akhirnya pendapatnya kan ditolak. Itu ya bedalah kalau tayamum dengan wasiat ya. Kalau wasiat itu di situ terdapat hakul adami, kan begitu ya. Maka disyaratkan harus 2, bukan hanya 1, atau harus al-adad lah, harus berwilang-wilang, harus berjumlah-jumlah. Wafit tayamum, lan iku ing dalem tayamum, lan iku tetep ing dalem tayamum ya. Al haqqu utawi hak. Wafit tayamum, lan ing dalem tayamum
al haqqu utawi hak iku lillahi kaduwe Allah. Ya, jadi kalau dalam bab tayamum sih nggak ada urusan dengan orang. Ya, wis kunci hari masalah bab tayamum urusannya karo Gusti Allah. Ya, jadi kalau wasiat itu ada sangkut paut hakul adami. Ya. Wa haqquhu dene utawi hake Gusti Allah mabniyun iku diadegaken, dijumenengaken. Alal musa mahati ingatasi kamurahan. Ari karo Gusti Allah sih gampang beli angel. Kang angel ku karo wong. Ya, nyaluk pengapuran Gusti Allah diapura. Pokok nyaluk pengapuran wong dorong tentu di apura. Ku dikit balas dendam dikit kan begitu, ya. Jadi pulane ketika dosa-dosa iku sanggutane karo Gusti Allah, ya dengan catatan kita serius, dengan catatan kita nangis betul-betul, melakukan pertobatan yang betul-betul, ya wis ilang kabeh. Dosa selaut, segunung, ya kan, seabot apapun, seake apapun, yaitu dengan catatan kita serius. Ya. Nah, seriusnya kudu pirang dino aja. Ya beli kudu pirang dino. Sejam kuen sampean serius hilang. Ya. Semenit itu kamu serius, ya hilang. Ya. Ya, asal serius lah betul-betul serius. Ya makanya untuk mencapai kedekatan dengan Allah itu ya tergantung ya. Anu kang sedelat ya, anu kang suwe, anu kan konon ya. Ya bulan kita kan termasuk suwe ya, kenal karo Gusti Allah sih wis suwe kan. Artinya sengaja balik malahan 7 tahun wis dikenalaken, bahkan tembak wis lahir wis di adani. Iya kan? Tapi angger bae lamunan kok langkut dredat. Iya kan? Artinya ya beli bergetar ketika ngrungokaken ancaman-ancaman ya kan. Ketika ya merasa biasa-biasa bae kono. Ngerasai masih ada lah. Ya karena kita menjalani beli serius. Ya. Tapi wong iku kang tembak sedelat bae karena keseriusan ya rupane sih. Akhirnya ya dadi amale bagus kabeh. Ya makanya banyak para wali-wali, artinya kisah yang tadinya penjahat kemudian bertobat ya. Nah, sebulan dadi wali paman. Ya karena dalam proses 1 bulan itu dia begitu serius menjalin hubungan dengan Allah. Ya wis sok gulati batur seminggu tapi umprong bae. Ya buning kemah bareng, buning apa lah kan konon ya. Ngobrol, curhat, sering berbagi, sering apa. Iku ngalahaken wong kang wis kenal sampai 30 tahun. Ya. Kan konon ya. Kedekatannya Kang Us. Ya. Yuk itu kan duwe batur kang wis kenal 30 tahun yang lalu. Tapi karena belok ngobrol, belok ya kan. Nyapu bae kadang-kadang beli. Ya biasa-biasa langkut dredat. Tapi orang-orang yang baru kita kenal tapi ya taruh setahun lebih kenali atau sebulan lah. Tapi jalinannya kok begitu serius ya. Artinya kan butuh tak bantu, kita butuh kita dibantu, sering curhat, sering silaturahmi, sering ngobrol, ya kan, terjalin begitu ya deket, mengalahkan orang yang kita kenal puluhan tahun yang lalu, ya dengan Allah pun begitu, ya, ya bulan ini kan kira-kira serius, kan, jadi nggak perlu berputus asa, kita ngerasa wis ketinggalan, kan, konon. Dan juga kita tidak perlu boleh bertakabur atau bangga karena ngerasa itu sih wis sengaja ceretet kan wis kenal Gusti Allah ku wis diadani. Ya jangan begitu. Lah, itu kan kesombongan ya. Jadi bahasanya ya siapapun lah ketika menjalin keseriusan dengan Allah itu Allah juga memberikan percontohannya banyak. Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, seorang tokoh-tokoh sufi yang latar belakangnya itu dari orang-orang yang nggak beres lah. Ada Robi'ah al-Adawiyah. Itu kan percontohan. Ya, ada Sayyidina Umar. Ya macam-macam lah artinya. Ya pernah. Ya sahabat-sahabat itu yang masuk Islam itu kan serius nyalin hubungan karo Gusti Allah itu kan begitu. Ya.
Ari pokok beli serius ya laku derdat. Iya. Mulane dong ae beli manjur ya makonon. Ya. Iya. Hari dong sih serius kok. Hari dong sih serius. Ya pulane kan amalan iku apa je kang hebat ya amalan kang diterima. Ya. Jadi amalan kang diterima hari amalan kang top kan hari diterima misalkan ya beli top beli apa no kan kono. Tapi amalan kang cilik tapi diterima. Ya sejen. Ciri-ciri benar sih. Non. Ya sing jelasi ya begitu wis ngelakoni kebaikan iku kelalen ngono. Iku ya. Jadi atau maning ketika kita gawe kebagusan iku beli ngerasa gawe bagus ya. Aneh salo baik ya. Artinya ketika kita melakukan kebaikan itu tetap Gusti Allah kang berbuat baik ya. Jadi beli kerasa sama sekali. Ya, itu ciri-ciri. Ya. Ya amal itu semacam itu. Barangkali ada tahu ucapannya Kesobo di Al-Quran ini yang amalan baik itu ada di Al-Quran. Ya sing jelase bahwasanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan konon. Ya kang ikhlas lah. Anu harapan diterima kan konon ya. Kang ikhlas iku ya pasti diterima lah kan konon. Ya. Kadang-kadang wajan tiang kang ngomongi sombong ya. Oh, bubuan dengan sembahyang baji. Kalau sembahyang Ya apa maning kang beli sembahyang. Begitu jawab ini, Ustaz. Harga sholat itu belum tentu. Harga modern tentu. Apa jadi Pak? Ya pokok kang salate bae masih durung tentu, apa maning kang beli salat, kan kono. Ya. Tadi kang sholat belum tentu, harga beli sholat tentu. Itu apa jadi Ya wong kang mekayo bae kang elan loro duite. Apa maning kang beli mekayo. Mundak kang elane jeli. Tapi bokatan bisa beli je, ya bisa. Cuman pokok kang setitik iku ya beli perlu dibahas. Ya, pokok kang setitik iku beli perlu diceritakan. Kang diceritakan iku kang umum. Umum iku adalah kaidah, undang-undang. Kaidah itu adalah undang-undang umum. Adapun misalkan Gusti Allah gawe pengecualian iku ya hanya sampel, hanya contoh bahwasanya pangeran iku mampu ya, kan kono. Makanya wong kang diparingi hidayah iku ya kebanyakan mayoritas ya yang berproses ya. Maksudnya berproses itu ketika dia belum Islam, ya kaligane prosesnya baturane karo wong Muslim kan begitu kaligane kan begitu ya. Tapi misalkan anu beli jekang langsung dipai yo anu ya kan. Dan itu adalah kehendak Allah, bisa jadi karena kebutuhan situasi dan kondisi ya kan. Ketika misalkan Gusti Allah itu ngupai keislaman yang berkehan contohlah lamun anu ya kan. Itu kan karena secara jalur runway itu dibutuhkan ki berkehan iki kudu manjing Islam. Nanti gambarannya supaya berkehan iku ngelawan ning sedulur-sedulure dewek kang masih kafir. Karena ketika misalkan berkehan itu tidak masuk Islam, maka Mongol golongan Hulaguhan atau Terah Jengiskan iki wis bisa menguasai dunia dan itu kiamat bahasa kan kononnya, artinya nggak ada nanti agama itu. Bukan kononnya. Makanya harus dihambat, dan caranya menghambat ya dikasih hidayah utuhe jengiskan kang sejen kan ono nih caranya kan begitu ya. Hanya sentilan-sentilan proses yang kecil kan konon sehingga mendapatkan hidayah. Adapun yang lainnya ya tetap kudu berproses ya. Wong oli rezeki ya kudu berproses. Anu beli jekang prosesnya beli terlalu kaken ya anu ketika sampean oli undian. Ya kan bisa jadi kan konon ya bisa jadi ya prosesnya kan bisa sulit, tapi hal-hal yang demikian itu adalah sangat langka, sangat sedikit ya. Makanya hal-hal yang
sedikit itu ya bukan kaidah ya. Yang kita bahas itu adalah kaidah. Kaidah itu adalah undang-undang yang berlaku, undang-undang yang umum. Kan undang-undang secara umum wong mbok pengenan pinter bisa ngaji ya kudu wekel nerese, kudu gelem wekel belajar sinawe itu kan undang-undang umumnya, kaidahnya semacam itu ya. Anu beli hukum pengecualian ya, hukum pengecualian itu pasti ada. Wong kang beli belajar maning terusan temu-temu pinter ya ana. Tapi yo pengecualian iku ya siji loro kan konon ya. Siji loro ya. Bisa saja 1 juta berbanding 1 kan sangat sedikit sekali. Makanya nggak perlu dijadikan pembahasan kalau sesuatu yang nazir, sesuatu yang langka ya. Jadi kaidahnya bahwasanya hakullah mabniyun alal musamaha wa hakul adami mabniyun alal musahah ya. Musahah iku kangelan ya. Jadi pokok gawe salo karo ning manusa iku sangat sulit nebusin kono ya. Ari kita iki ketika sangkut paut karo manusa iku hilang, itu kan ketika dia tulus dari hatinya memberi maaf kepada kita. Ari hanya sekedar ning cangkeme bae tapi ning ati durung maafaken, ya durung ilang salo sampeanku. Iya kan? Mamanya lo pengapura aja misalkan. Mamanya ngomong, "Wus tak kapura beli burung." Tapi artinya sih itu gue pedo-indoan bae jale. Kalau beli nak wong ngake lah benar beli. Kita kapura kan Ya berarti kan sangkut pautnya belum selesai. Itu masalah kan kesulitan ya. Syaratnya harus ada. Betul. Ya. Paling tidak makanya kan begini ya. Jadi ketika kita iki wis kadung gawe madorot nih wong sejen, ya perbanyaklah kita berbuat manfaat supaya nanti ditimbang itu masih ake gawe manfaatnya daripada ake gawe sengsara ini wong kan konon ya. Ketika misalkan kesengsaraan atau ulah yang kita lakukan itu tidak diapuro misalkan ya kan. Ya kan diurus yang wis ya kan. Bisa saja hanya ning cangkem bae. Ya maka juga kita harus menabur kemanfaatan yang lebih banyak daripada ya misalkan ya ari konon aja kaki lah kan konon ya angel lah Mas. Ya. Makanya dalam bergaul itu ada min ada plus ya. Tapi yo kang kira-kira ya pastilah rubung-rubung itu pasti. Ano manfaate ano madorote ya beli mungkin beli gawe madorotku pasti ano madorote tapi kang kira-kira akeh manfaate ketika ditimbang itu masih untung kan ya. Nah pokok beli bergaul ya berarti kita kemanfaatannya enggak ada Kesempatannya kosong. ya kesempatannya kosong walaupun nanti madorotnya juga sangat kosong juga. Ya kan maksudnya kan kene kemanfaatan tuh ya ketika kita rubung-rubung bergaul karo wong iku wis ibadah ya wis hubungane ben wis ibadah pedo tekai ben lho menan kok ya apa maning ketika kita iki beli sengit nih wong ya mandeng dengan dengan beli sengit ya wis ibadah ya. Ya makanya kan ketika kita berniat tidak menyakiti orang saja. Dino ngusuk no, beli apanan nyakiti wong. Ya, pokoknya kita ngusuk iku pengen gawe bermanfaat tembak niate bae. Nah, ya kan memiliki azam semacam itu. Ganjarannya pada baik karo haji mabrur. Iya kan? Wis ajun niat duwe kerentek jahat bae. Iya kan? Nah, duwe niat kerentek bagus mekonon atau tidak melakukan kejahatan itu kan bagi orang yang berhubungan karo wong. Ari wong kang menenge ning alas bae yo kritik konone kan langko ya mana milik itu ning alas bae masuk apanan karo kunyuk misalkan kan enggak mungkin. Iya. Nah itu manfaatnya kan konon tapi madorotnya anu beli yo anu ketika kita rubung-rubung dalam wong sengit ya dosa kon naus. Ya, walaupun salah satu itu
anu kang anu pisan kan konon ya. Itu dosa. Tapi kang kira-kira ketika dalam perbandingan itu kita lebih banyak menabur kebaikannya daripada keburukannya ya. Ketika misalkan beli berbuat buruk dalam anu kok ya beli anu ya gawe turu aja kan konon ya apa kang dilawan iya kan apa yang dilawan. Jadi ketika sesuatu itu bernilai ibadah itu ya ketika ada perlawanan. Ketika langkah perlawanan ya Kalau kebanyakan uang lu mau suntul, itu rasanya banyak yang menggambung. nggih. Mungkin orang wadon, Ya, diteruskan wali annal wudu'a lahu badalun. Nah, alasan yang lain karena wudu iku karena sak temene wudu lahu iku tetep kaduwe wudu badalun utawi ana ganti. Wa huwa utawi badal iku at-tayammum iku tayamum. Alasannya lagi karena wudu itu ya ada gantinya yaitu bisa diganti dengan tayamum. Wala kadzalika lan ora kaya dene mengkono-mengkono badal lahu badalun fil wasiati ing dalam wasiat. Sejen ning masalah wasiat sih enggak ada gantinya. Apa ganti wasiat? Ya langka. Ya, no hari wudu anu ganti tayamum, kan begitu. Sama niat wudhu mungkin nih. Niat wudhu tapi di teratur kan kalau langsung blung kan. Kali lah. Ya belum apa begitu kerentek niat wudhu ya wis dadi. Ya, makanya meringkas itu ya paling tidak kan nawaitul wudhunya saja itu sudah ada ulama yang mengatakan cukup. Kan begitu ya. Sudah ada yang mengatakan cukup ketika kita pengen wudhu. Ya. Ya kalau tartib itu ya kang gawe tartib ya ulama mazhab itu. Ya, kalau Al-Qur'annya sih nggak ada. Iya kan begitu. Ya ini Al-Qur'an ini nggak dibahas masalah niat juga nggak ada. Adanya faghsilu biwujuhikum, langsung membasuh wajah ya. Nah, kita juga kudu diniati. Ya berarti kan itu adalah rancangan dari ulama. Kan begitu. Bismillah al-Fatihah. Iya kan.